Shalom, selamat pagi, Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat pertama yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai naoto di rohani portibion dipilit debata laho pailahon akkana bisuk. Jala nagale di portibion dipilit debata laho pailahon nagogo. Demikian firman Tuhan. Amanginang orang-orang Kristen mula-mula yang tentunya yang baik dari orang Yahudi maupun dari orang-orang non-Yahudi, tidak semuanya berasal dari orang-orang dengan tingkat akademisi tinggi. Katakan misalnya orang-orang, bahkan murid-murid Yesus. Kita lihat mereka sebelum mengikuti Yesus adalah penjala ikan misalnya. Ada yang mohon maaf, ada yang bahkan adalah seorang pelacur. Tidak berapa dari mereka yang disebutkan tadinya adalah dari golongan imam atau golongan pejabat misalnya. Ada beberapa yang diceritakan di Alkitab. Tapi tidak begitu banyak. Artinya memang Yesus itu lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang termarginalkan, dengan orang-orang pinggiran. Lalu bergerak ke zaman gereja mula-mula, bisa kita lihat juga sepeninggal Yesus dari para murid di surat-surat Rasul Paulus juga, bisa kita lihat bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi kemudian juga tidak banyak yang berasal dari kaum filsuf atau ahli filsafatnya orang-orang Yunani dan Romawi. Bahkan dikatakan di sana ada kaum budak juga. Bahkan dikatakan di sana ada kaum barbar juga. Suku-suku terpencil begitu. Artinya mereka bukan yang secara kepintaran, secara akademis, bukan orang-orang yang cakap. Tapi mereka yang dipakai oleh Tuhan juga untuk lihat seberapa populernya akhirnya, kalaupun kita pakai kata populer, seberapa populernya agama Kristen yang akhirnya disebarkan itu. Dengan banyaknya dulu orang-orang pintar di Yunani, itu orang-orang suka berdebat, para filsafat itu banyak begitu. Di Arab itu banyak ahli-ahli perbintangan pada saat itu. Mereka harus hadapi itu. Orang-orang Farisi dari Yahudi juga sangat banyak di sana. Mereka ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab begitu.
Dan mereka bisa melalui semua itu. Amin. Lihat, semua secara khusus kaum bapak biasanya yang suka lihat video-video propaganda, lihat semuanya itu merujuk kepada antikristus begitu. Betapa populernya kekristenan akhirnya. Yang saya katakan artinya semakin banyak dia dibahas begitu. Apa-apa oh antikristus, apa-apa oh antikristus begitu. Begitu populernya. Dan yang menyebarkan ternyata bukan orang-orang yang sepintar itu, Amang Inang. Bukan orang-orang yang secara dunia dikatakan sebagai orang-orang ahli akademis. Tapi mereka dipakai dan terbukti sampai sekarang. Yang kedua, Amang Inang, secara logika manusia, tentu kekristenan itu sangat bodoh. Bahkan di zaman Yesus sendiri, kebodohan itu pasti sangat terbaca oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Orang-orang Yahudi dari zaman Perjanjian Lama sampai di zaman Yesus masih memegang hukum lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu Yesus katakan, jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Jika bajumu dicuri, berikan jaketmu. Ajaran apa ini? Bukankah itu ajaran yang bodoh? Sementara ajaran yang adil pada zaman itu adalah ketika matamu dilukai, lukai matanya. Ketika jarimu, kelingkingmu dipotong, potong jari kelingkingnya. Maka itu adil begitu. Datang Yesus, enggak, kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu juga. Itu yang diajarkan Yesus. Bukankah itu kebodohan bagi zaman itu? Tapi ternyata Amang Inang justru seperti kata firman Tuhan tadi, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat begitu. Secara duniawi itu bodoh, secara duniawi itu lemah, seolah-olah kita tidak mampu melawan. Lex talionis jelas, ketika kita dipukul sekali, kita kasih pukul sekali. Ketika kita ditampar sekali, balas tampar sekali. Adil, kita juga punya kuasa, kita juga punya kekuatan begitu, seperti orang lain punya kekuatan. Tapi yang diajarkan oleh Yesus adalah seolah-olah kita tidak punya kekuatan, seolah-olah kita tidak punya keberanian, dan itu bodoh, itu lemah, itu tidak adil bagi dunia. Tetapi di mata Tuhan itulah keadilan, itulah kebijaksanaan, itulah kekuatan, itulah yang mau kita tentang di dunia ini. Kita akan disebut sebagai orang-orang bodoh oleh dunia ini. Tetapi kita akan dilihat sebagai orang yang bijaksana oleh Tuhan kita. Kita dijahatin lalu tidak membalas, itu akan dikatakan orang lemah. Kita akan disebut kalah oleh dunia. Tetapi Tuhan justru akan sebaliknya, akan melihat kita sebagai orang-orang yang menjadi pemenang. Orang-orang sindir, terutama yang di generasi saya ketika di sekolahan SMA sekitar tahun 2004 atau sampai ke 2007, mengenang itu ketika mulai-mulainya sindir-sindiran antar agama. Agama Kristen itu paling terbuka untuk diejek. Apa kamu tidak malu punya Tuhan digantung hanya pakai pakaian dalam begitu? Bodoh ternyata itu bagi dunia. Salib itu lambang kebodohan, lambang kejahatan bagi dunia. Tapi bagi Tuhan itu adalah lambang pengorbanan. Tapi bagi Tuhan itu adalah lambang penderitaan. Akhirnya itu menjadi kemuliaan. Amang Inang, dunia akan selalu berusaha merendahkan kita. Dunia akan selalu menawarkan satu pembalasan dari dalam diri kita. Tetapi ingatlah bahwa ketika orang lain menganggap kita bodoh, lemah, tidak berdaya karena kita berpegang teguh sama firman Tuhan, yakinlah Tuhan sedang memandang kita lebih tinggi. Tuhan malah melihat kita bahkan lebih daripada pemenang. Mau dilihat oleh siapa kita? Mau dilihat oleh Tuhan atau oleh manusia? Saya pikir kita akan lebih memilih untuk dilihat, dipermuliakan, dan diangkat oleh Tuhan kita daripada manusia. Maka tetaplah demikian. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa dunia akan selalu berusaha merendahkan kami, tetapi Engkau Tuhan malah mengangkat kami yang adalah dari debu tanah menjadi anak-Mu, menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Mu. Untuk itu kuatkan kami Tuhan selama di dunia ini. Kiranya Tuhan juga sertai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, agar berjalan dengan sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Mang Inang. Sampai jumpa hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.